Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam materi akidah akhlak. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari eh, cara menghindari akhlak tercela, hubud dunia atau cinta dunia yang berlebihan maksudnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita pelajari adalah bagaimana cara menghindari perbuatan tercela hasad. Apa itu hasad itu? Nah, nanti silakan buka LKS-nya. Di sini Bapak akan menerangkan, kalian bisa panduannya kalian bisa lihat di LKS ya. Jadi hasad itu ada dalilnya, dalil nakli. Nah, Bapak jelaskan kembali bahwasanya dalam hukum Islam itu ada namanya dalil akli, ada namanya dalil akli. Kalau akli itu akal, artinya kita menyatakan sebuah hukum itu dengan menggunakan akal. Nah, kalau misalnya dalil nakli itu kita menetapkan hukum berdasarkan Quran dan hadis. Nah, adapun dalil nakli yaitu dalam surah Ali Imran ya, ayat 120 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayi'atu yafrahu biha, yang artinya jika kamu memperoleh kebaikan niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana mereka bergembira karenanya. Jadi dalam pengertian hasad itu di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, nih ciri-cirinya dalam Quran ya, dia itu akan merasa sedih kalau kamu mendapat mereka bersedih hati. Kalau kamu mendapat kebaikan, mereka sedih hati. Tapi kalau kamu mendapat bencana, mereka itu gembira. Artinya orang-orang yang memiliki sifat seperti ini itu berarti dalam hatinya ada penyakit hasad. Nah, dalam istilah populer sekarang namanya SMS. Apa itu SMS? Senang. SMS itu singkatan adalah artinya senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, itu tadi sama artinya seperti dalam surah Ali Imran ayat 120 tadi. Jika kamu memperoleh kebaikan niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana mereka gembira karenanya. Jadi kalau kita ingin melihat ciri-ciri orang yang punya hasad itu itulah. Kalau kita misalnya mendapat kebaikan, mendapat rezeki yang banyak, mereka tuh rasanya sakit hati, sedih gitu ya, gundah hatinya, tidak senang. Tetapi kalau kita dapat bencana, dapat cobaan ya, segala macam seperti sakit dan segala macamnya, mereka tuh senang luar biasa ya, kalau perlu pesta mereka. Nah, itu berarti dalam hatinya ada sifat hasad ya. Nah, ada pengertian hasad itu adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah, itu namanya hasad. Nah, hasad secara bahasa artinya dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut hilang atau terhapus dari orang lain. Jadi gini, kita ini terkadang melihat orang-orang di sekitar kita mendapat sesuatu yang kenikmatan lah gitu ya, kenikmatan. Artinya bisa jadi itu rezeki atau mungkin pujian atau hadiah, kita merasa ada rasa iri. Nah, itu kalau menurut Bapak itu manusiawi, kita merasa iri itu manusiawi. Ya. Artinya ya memang ya mungkin kita manusia seperti itu, melihat orang dapat, misalnya ada yang dapat hadiah karena dia dapat juara satu ya, kita merasa ada rasa iri. Nah, tapi iri ini harus disikapi dengan sesuatu yang positif. Maksudnya gini, kalau misalnya kita melihat orang lain mendapat hadiah karena dia dapat juara satu, kita merasa iri kan, kok bisa, kok enaknya jadi dia ini bisa dapat juara satu. Nah, jadikan sifat iri itu menjadi sesuatu yang positif, maka itu akan menjadi motivasi. Nah, motivasi seperti apa? Kalau begitu saya harus lebih giat lagi belajar, ya enggak? Lebih giat lagi untuk bertanya kepada guru atau membaca buku lebih banyak lagi agar bisa bersaing, berkompetensi dengan teman kita yang dapat juara satu. Itu enggak apa-apa, iri dalam arti yang positif. Iri yang bisa menjadi motivasi diri. Tetapi kalau iri yang bersifat negatif, artinya misalnya dapat juara satu, bagaimana caranya agar dia tuh dapat juara satu? Dengan cara apa? Misalnya dengan cara artinya dia buat fitnah sehingga nama orang tersebut menjadi jelek, ya tidak disukai guru, segala macam cara dibuatnya agar kenikmatan orang juara satu tadi untuk dirinya. Nah, berarti ini penyakit iri seperti ini akan menjadi hasad, akan menjadi dengki. Nah, kalau iri dan artinya negatif,
Artinya menginginkan kenikmatan orang lain untuk dirinya, itu namanya dengki. Jadi iri itu bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Kalau ke arah positif, iri itu menjadi motivasi. Ya, motivasi artinya ya kita harus lebih giat lagi untuk memperoleh seperti apa yang diperoleh teman kita. Tapi kalau misalnya iri itu menjadi negatif, dia menginginkan apa yang dimiliki oleh teman kita itu, yang diperoleh teman kita untuk dirinya. Kalau perlu teman itu celaka, itu namanya dengki. Jadi bedakan ya, iri itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, jadi nanti karena manusiawi, kalau menurut Bapak itu manusiawi. Kalau kita mungkin ada rasa iri dengan orang yang memperoleh kenikmatan itu wajar, ya wajar menurut Bapak. Tapi iri itu harus kita arahkan ke positif, ya, harus dijadikan sebuah motivasi, bukan menjadi sebuah kedengkian. Kalau bahaya kalau kedengkian, kalau ke arah negatif maka akan menjadi kedengkian. Tapi kalau misalnya kita ke arah positif, itu akan menjadi motivasi. Maka kalau seandainya memang ada teman-teman kita yang mendapat kenikmatan, maka kita harus jadikan sebagai motivasi, ya. Nah, seperti Bapak kemarin dapat juara 1, ya, juara 1 lomba animasi. Nah, itu sebenarnya nanti mungkin saja di antara teman-teman Bapak mungkin ada yang iri Bapak dapat juara 1. Ya enggak apa-apa, itu sebuah kewajaran. Namun iri ini harus jadikan motivasi. Jadi kan motivasi, oh kenapa kok kalau misalnya teman saya bisa dapat juara 1 lomba film animasi, berarti saya harus bisa, saya harus belajar lagi, saya harus cari lagi, explore lagi, harus cari di internet apa sih aplikasi yang digunakan, saya ingin belajar, nah gitu. Sehingga nanti saya kalau ada lomba saya bisa bersaing, nah itu namanya motivasi. Tapi kalau misalnya dia menganggapnya sebab iri itu ke arah negatif, nah dia pasti orang tua akan fitnah Bapak misalnya kan, iyalah dia kan ini, nah itu segala macam dilakukannya agar kenikmatan yang Bapak peroleh itu untuk dirinya gitu. Nah, jadi bedakan antara penyakit iri, bedakan antara iri ke arah positif dengan iri ke arah negatif, ya. Berikutnya, apa sih sebab-sebab hasad? Nah, ada 2 sebab utama yang membuat orang berlaku hasad atau dengki, bukan iri ya, tapi dengki. Kalau iri itu masih bisa, batasannya bisa positif dan negatif. Kalau sudah dengki berarti iri yang negatif. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Nah, jadi gini, kalau kita punya musuh, ibarat kata pepatah mengatakan, satu orang musuh dengan 100 orang sahabat itu masih kalah 1 orang sahabat. Ya. Jadi kita usahakan jangan sampai kita mempunyai 1 orang musuh. 1 orang musuh aja itu luar biasa. Ya rasanya nggak nyaman hidup ini kalau kita punya 1 orang musuh aja. Tetapi kalau kita punya 1.000 sahabat tuh rasanya kayak biasa aja gitu. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi kalau orangnya sudah benci sama kita, apapun yang kita buat, baik itu bagus, itu mereka tetap tidak suka. Ingat ya, meskipun misalnya kalian dapat juara 1 tingkat provinsi, tingkat nasional sekalipun, kalau misalnya orang itu tidak suka, itu nggak suka lah. Itu. Jadi itu namanya musuh, sifat musuh seperti itu. Nah, yang kedua apa sih penyebab orang yang hasad? Yaitu adanya sifat takabur atau sombong, yang ini merasa diri paling baik atau paling benar atau paling hebat. Nah, jadi karena dia tadi merasa karena dia punya sifat hasad, dia tuh merasa aku tuh bisa lah lebih hebat dari dia tuh, bisa lah aku nih, gitu. Nah, sehingga kehebatan dia ini diarahkannya kepada sesuatu yang negatif. Artinya apa? Aku kan lebih hebat daripada dia, tidak mungkin dia bisa dapat juara. Artinya apa? Dibuatlah fitnah-fitnah yang merugikan orang-orang yang merugikan orang yang dapat juara 1 tadi. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya, penyebab hasad itu 2. Yang pertama adalah karena rasa benci dan permusuhan. Yang kedua adalah karena takabur, ya, atau sombong. Nah, itu. Berikutnya, apa sih dampak negatif dari hasad? Nah, hasad itu ternyata ada dampak negatifnya. Yang pertama apa? Menghapuskan amal kebaikan. Sebagaimana kalian tahu kan kayu bakar. Nah, kalau kayu bakar tuh kena api itu apa yang terjadi? Nah, jadi seperti itulah. Artinya apa? Akan menjadi abu, tidak ada artinya. Jadi kalau orang yang punya penyakit hasad, maka nanti amal kebaikan bagaikan api membakar kayu bakar, habis sudah, nggak ada lagi berbentuk kayu, ya kan, jadi abu, cuman abu ditiup angin hilang. Artinya apa? Hilanglah amal kebaikan kita. Ibarat dalam sebuah semboyan ya, panas setahun terhapus dengan hujan sehari. Nah, bayangkan kita musim kemarau setahun,
ada hujan sehari hilang sudah panasnya. Seperti itulah. Jadi penyakit hasad itu bisa menghapuskan amal perbuatan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi hilangkanlah, cegahlah perbuatan hasad. Jadi kalau kita ada rasa iri dengan orang, arahkan kepada yang positif, jangan kepada yang negatif. Berikutnya, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Nah, kalau misalnya nanti kalau kita ada rasa senang melihat orang tertimpa musibah, berarti dari kita ada rasa hasad. Itu harus kita hapus ya. Berusaha untuk hilangkan, berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, hilangkan sifat hasad dalam diriku. Jadi tetap kita harus minta pertolongan Allah. Yang berikutnya, memutus tali silaturahmi. Jadi kalau orang yang punya penyakit hasad itu kan tidak senang lihat orang lain suka. Artinya apa? Akan menjadikan orang yang mendapat kenikmatan itu jadi musuh dia. Artinya apa? Ya, kalau namanya jadi musuh, tentunya akan memutus tali silaturahmi. Yang berikutnya, dampak negatifnya adalah hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Ya iya, karena apa? Karena orang yang punya penyakit hasad itu sibuk ngurusi orang lain. Ya, orang lain mendapat hadiah atau membeli motor, sakit hati dia. Terus beli mobil, nah langsunglah mahnya kambuh. Ya enggak? Beli rumah, nah langsung kena serangan jantung. Nah, itu tadi kenapa? Dia tentang hidupnya sibuk ngurusi orang lain, sibuk memperhatikan orang lain. Sementara kehidupan dirinya tuh harus perlu banyak dibenahi. Jadi itulah orang yang punya penyakit hasad tuh sibuk tuh ngurusi orang lain ya. Jadi hilangkan sifat itu dari diri kita. Yang terakhir adalah tidak dapat menyempurnakan iman. Nah, itu tadi ya. Kenapa? Ya karena tadi orang yang penyakit hati itu ya dia nggak tenang hidupnya. Ya dia nggak bisa beribadah. Gak beribadah dengan sempurna karena apa? Karena saat waktu dia ingin sholat misalnya, dia ingat tetangganya membeli mobil baru, beli motor baru, ya dia merasa, aduh kok dari mana tuh uangnya? Gimana caranya agar musnah, agar hilang motornya, agar mobilnya rusak? Nah itu. Jadi dia nggak tenang. Jadi sholat pun dia nggak khusyuk atau mungkin dia bisa lupa dengan sholatnya. Karena apa? Karena sibuknya tadi mengurusi orang lain. Nah yang terakhir adalah bagaimana cara menghindari perilaku hasad? Nah, tadi kita tahu tadi ini dampak negatifnya. Sekarang bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama harus memperbanyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi kita kalau misalnya ada tetangga kita atau orang teman kita yang mendapat kenikmatan, mendapat rezeki, ya kita harus bersyukurlah. Oh ternyata rezeki saya segini cukup lah, meskipun tetangga saya mendapat rezeki yang lebih besar, yang penting rezeki yang saya diberikan itu bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Seperti itu, harus memperbanyak syukur. Berarti syukur ini banyak sekali manfaatnya ya. Selain kemarin itu bisa menghilangkan sifat hubud dunia, ternyata bisa menghilangkan sifat hasad. Nah jadi bersyukur itu lebih banyak sekali manfaatnya. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membuat seseorang menderita batin. Ya iyalah, karena tiap hari yang dipikirkan orang lain, yang memikirkan kenikmatan orang lain. Orang lain hidupnya tenang, santai, kita sibuk, ya tak mikirkan orang lain. Bagaimana caranya agar kenikmatan itu hilang? Nah, lama-lama kita sakit sendiri kan, sakit batin sendiri ya. Berikutnya berpikir positif. Nah, jadi cara untuk menghilangkan hasad tadi Bapak bilang kan berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Jadi arahkan sifat iri itu ke arah yang positif sehingga bisa menjadi sebuah motivasi. Berikutnya menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan dan permusuhan akan membawa petaka. Bapak bilang bahwasanya musuh satu itu lebih bahaya daripada 1000 sahabat. Artinya kalau kita punya musuh satu orang itu gimana ya, hidup kita tuh rasanya tuh ada beban gitu ya, karena ada musuh satu ya, apalagi di dalam lingkungan kita ya ada satu musuh, itu rasanya kita gimana gitu, walaupun kita punya 1000 sahabat rasanya nggak sebanding gitu ya. Jadi makanya hindarilah perilaku hasad ya. Berikutnya memelihara sikap rendah hati, tidak sombong dan membanggakan diri, atau meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Allah SWT, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi dengan orang lain apabila mendapat suatu kenikmatan dari Allah. Artinya ya kita rendah hatilah, harus kita bertawakal kepada Allah bahwasanya ya mungkin ini sudahlah rezekinya dari Allah. Ya nggak perlu kita merasa tersaingi. Ya mungkin Allah memberikan rezeki yang lebih pada dirinya, ya sudah kita syukuri aja ya. Kita jangan merasa tersaingi, karena kita pun punya rezeki kita sendiri, tidak akan tertukar ya. Berikutnya saling mengingatkan dan saling menasihati, ya itu tadi
Jadi cara menghilangi sifat hasad itu ya kita harus mengingati diri sendiri, menasihati diri sendiri. Atau kita bisa nasihati dan mengingati orang-orang yang di sekitar kita agar tidak bersifat iri hati atau dengki. Berikutnya bersikap realistis melihat kenyataan. Artinya apa? Ya karena memang dia mendapat kenikmatan, kita harus apa? Berpikir yang nyata ya. Berpikir bahwasanya ya memang dia dapat, dia ini memang layak kok dapat hadiah, layak kok dapat rezeki yang melimpah. Kenapa? Karena usahanya. Artinya kita berpikir secara realistis ya kan. Karena kan setiap usaha yang dilakukan oleh manusia itu akan ada hasilnya. Karena usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah, berikutnya mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Jadi kita harus punya pendirian dan tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dihasut oleh orang lain ya. Jadi kita harus punya pendirian bahwasanya kita yakin bahwasanya rezeki itu dari Allah. Kita harus punya pendirian. Berikutnya senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Tadi Bapak katakan bahwasanya kita harus sering-sering berdoa ya. Kalau ada sifat hasad dalam diri kita yang mungkin sulit kita hindari, kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat hasad. Karena sifat hasad itu banyak sekali dampak negatifnya ya, dan juga tidak baik pada diri kita sendiri, tidak baik juga untuk kesehatan kita. Nah, oke, Anda semua, mungkin ini penjelasan tentang perbuatan hasad. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita diskusikan ya. Untuk materinya Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.